Organisasi sektor publik memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya adalah Yayasan YPP-ALB, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Melalui Sekolah Luar Biasa SLBP dan SLBC, YPP-ALB memberikan layanan pendidikan yang inklusif, mendukung pengembangan potensi, kemandirian, serta keterampilan peserta didik. Dengan tenaga pendidik profesional dan lingkungan belajar yang mendukung, YPP-ALB hadir sebagai wujud nyata kepedulian terhadap hak pendidikan yang setara bagi semua anak. SLBB dan SLBC YPP-ALB Kota Magelang merupakan satuan pendidikan luar biasa di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Anak Luar Biasa Putra Mandiri. Selain itu terdapat panti asuhan di bawah naungan YPP-ALB, namun saat ini nonaktif pasca pandemi. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1977, dipelopori oleh dua pendiri yaitu Bapak Budimas dan Dr. Andes Handiono, seorang dosen Muhammadiyah yang memiliki kepedulian pada anak-anak berkebutuhan khusus. Di awal berdiri, layanan pendidikan dilakukan secara sederhana di rumah pendiri di daerah Candi Mulyo. Kemudian berpindah-pindah hingga berkembang dan memiliki lokasi sekolah di Jalan Boten nomor 34, Gedung Sari Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. YPP-ALB awalnya hanya melayani siswa lambat belajar atau kategori SLBC. Namun, melihat kebutuhan masyarakat, yayasan kemudian membuka layanan untuk siswa tunarungu dan tunawicara sehingga terbentuklah SLBB. Seiring waktu, banyak siswa datang dari luar kota dan dari keluarga kurang mampu, sehingga yayasan juga sempat menyediakan asrama putra dan putri. Para gurunya berasal dari tenaga wiyata serta pendidik Muhammadiyah. Saat ini, SLBC memiliki 104 siswa dengan 16 pendidik, sementara SLBB memiliki 56 siswa dengan 15 pendidik. SLBB dan SLBC masing-masing memiliki visi dan misi untuk membentuk peserta didik yang berkarakter mandiri dan berprestasi. SLBB berfokus pada penguatan akhlak, kemandirian, minat bakat, serta kemampuan bersosialisasi dan kesiapan menuju dunia kerja. Sementara itu, SLBC memiliki visi mencetak lulusan yang disiplin, inovatif, berakhlak mulia, serta siap berkarir melalui lingkungan belajar yang islami, kreatif, berbasis proyek, dan dikelola secara transparan. YPP-ALB memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari Ketua Yayasan Bapak Solihin yang juga menjadi dosen Unima dan Ketua PDM. Wakil Ketua Bapak Sukro Ismail yang juga mengajar di SMP Negeri 9. Sekretaris Bapak Widodo yang juga mengajar di SMK Muhammadiyah. Bendahara Bapak Fauzan, yang juga Kepala Sekolah SMA Negeri 2. Pengurus dan pembina lainnya terutama berasal dari unsur pendidikan Muhammadiyah. Sebagai organisasi publik non-profit di bidang pendidikan, yayasan mengikuti regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud terkait pengelolaan SLB dan dana BOS, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan atau Undang-Undang Yayasan. Sumber pemasukan utama yayasan dan sekolah meliputi 1. Dana BOS, bantuan operasional sekolah untuk kebutuhan pembelajaran, alat praktik, pembelian kain, peralatan kompor praktik, dan kegiatan siswa. 2. Dana APBN Program Revitalisasi Pendidikan tahun 2025. Berdasarkan data di sekolah, bantuan yang diterima berjumlah kurang lebih 500 juta untuk revitalisasi SLBB YPP-ALB. 3. SPP siswa namun sifatnya sangat terbatas karena sebagian siswa berasal dari keluarga kurang mampu. Yang keempat, subsidi silang antar lembaga. Siswa yang mampu membayar SPP penuh membantu menutupi biaya siswa yang mendapatkan keringanan. Dana dari donatur atau sponsor digunakan untuk biaya siswa bagi siswa kurang mampu. Bantuan pemerintah digunakan untuk mendukung operasional sekolah agar biaya siswa bisa ditekan. Yang kelima, proposal bantuan ke Dinas Sosial Provinsi sebelum pandemi berupa uang, setelah pandemi berupa sembako atau barang. 6. Penjualan produk siswa. Sebagai bentuk pemberdayaan siswa mendapatkan pelatihan keterampilan seperti membatik, melukis, membuat keset, hingga keterampilan alat musik. Hasil karya biasanya dipamerkan dalam bazar kota dan mendapatkan pendapatan dari kegiatan bazar tersebut.
Penyusunan anggaran tahunan yang dilakukan di Yayasan YPPALB itu setiap tahunnya bendahara yayasan bersama dengan kepala sekolah itu menyusun anggaran untuk seluruh kegiatan. Nah, prosesnya itu dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan masing-masing unit, baik itu SLBB, SLBC, dan panti. Kemudian, seluruh kebutuhan itu dirangkum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh ketua yayasan, disusul pengajuan ke Dinas Pendidikan untuk dana BOS maupun bantuan yang lainnya. Setelah anggaran disetujui, baru dilaksanakan dalam tahun berjalan. Walaupun sistem administrasi yang ada di yayasan itu masih sederhana, yayasan tetap berusaha mencatat setiap transaksi baik secara manual maupun melalui format laporan BOS yang diwajibkan pemerintah. Nah, yang selanjutnya, laporan keuangan yang disusun itu biasanya apa aja sih? Jadi, sebagai organisasi nirlaba, yayasan itu menyusun beberapa jenis laporan keuangan. Di antaranya adalah laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, laporan realisasi anggaran, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, ada juga rekapitulasi penggunaan dana BOS dan laporan pertanggungjawaban untuk berbagai bantuan pemerintah termasuk LPJ, program revitalisasi. Selanjutnya yaitu audit dan pengawasan keuangan di YPPALB. Nah, untuk memastikan akuntabilitas, yayasan itu menerapkan beberapa mekanisme pengawasan keuangan. Yang pertama, itu dilakukan oleh audit internal, yang biasanya itu dilakukan oleh ketua, bendahara, dan juga pengurus keuangan dengan memeriksa bukti transaksi serta kesesuaian penggunaan anggaran. Kedua, itu ada audit dan monitoring dari pemerintah. Jadi dana BOS itu diaudit oleh inspektorat daerah dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Sementara untuk dana revitalisasi itu dipantau melalui laporan bulanan dan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Tiga, itu ada komite sekolah dan pengawas SLB juga ikut memantau pelaksanaan kegiatan agar semua itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Dan sebagai bentuk transparansi, yayasan menampilkan informasi penggunaan dana itu di papan pengumuman dan laporan pada rapat. Meskipun pencatatan masih terus ditingkatkan, yayasan berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dengan menyimpan bukti transaksi, membuat rekap pengeluaran, dan juga melaporkan kegiatan secara rutin kepada dinas terkait. Melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, kita percaya setiap rupiah yang dikelola dapat berubah menjadi peluang bagi anak-anak istimewa untuk berkembang. Semoga upaya perbaikan tata kelola, pelaporan keuangan, dan pengawasan di yayasan ini menjadi langkah nyata dalam membangun kepercayaan, memperkuat keberlanjutan, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, akuntansi sektor publik bukan sekedar angka, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan setiap dana benar-benar kembali kepada mereka yang membutuhkan.